Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Amin, amin ya robbal alamin. Materi kita untuk hari ini adalah tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalaman di tempat bermain, pembelajaran keempat. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat. Ayo anak-anak, kita mengamati. Benny melihat teman-temannya latihan drama. Benny melihatnya minggu lalu. Pada drama tersebut, pemerannya membacakan puisi. Puisi yang dibacakan seperti berikut ini. Puisi yang berjudul Kupu-Kupu. Ayo dengarkan anak-anak, ibu akan membacakan puisi tersebut. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidaklah sayapmu merasa lelah. Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya? Sambil bersenda-senda semua ku hampiri, bolehkah ku turut? Anak-anak, setelah tadi kalian mendengarkan puisi yang berjudul Kupu-Kupu, ayo buatlah pertanyaan berdasarkan puisi tersebut. Kerjakan di buku paket kalian masing-masing, halaman 144. Jangan lupa ya anak-anak, ingat, membuat pertanyaan harus diakhiri dengan tanda tanya. Dan penulisan pada awal kalimat tanya menggunakan huruf kapital. Ayo dengarkan contoh pertanyaan berikut ini. Apa yang dicari kupu-kupu? Tanda tanya. Jawabannya adalah bunga-bunga yang kembang. Seperti itu ya anak-anak, contoh pertanyaan yang sesuai dengan puisi yang tadi sudah dibacakan. Kalian boleh buat satu contoh pertanyaan yang lainnya. Anak-anak, setiap puisi ada kata-kata yang indah. Ayo kita akan bersama-sama mencari kosakata baru dan makna dari sebuah kata tersebut. Kata pertama adalah elok. Elok bermakna bagus, baik, atau cantik. Kata kedua adalah hilir mudik. Maknanya kesana kemari atau bolak-balik. Kata ketiga adalah semerbak. Maknanya adalah harum. Dan kata keempat adalah bersenda-senda yang bermakna bercanda. Jadi ini adalah beberapa kosakata baru yang ada pada puisi yang berjudul Kupu-Kupu. Baik anak-anak, kalian boleh salin ke dalam buku tugas kalian sebagai bahan pembelajaran kalian.
Ayo anak-anak, kita menulis. Coba kalian tulis puisi sendiri. Belajarlah keluar kelas. Karena kalian sekarang lagi belajar di rumah, coba kalian keluar rumah kalian masing-masing. Kemudian, amati lingkungan di sekitar kalian. Buatlah puisi dengan kata-kata kalian sendiri. Sesuaikan puisinya dengan lingkungan yang kalian amati. Tuangkanlah pada kolom berikut ini. Dengarkan, ibu akan memberikan contoh puisi tentang lingkungan yang ibu amati. Taman sekolahku, kau hiasi halaman sekolahku dengan warna-warni bungamu, merah, putih, kuning, dan ungu, tempat hinggap, kumbang, dan kupu-kupu. Taman sekolahku, semerbak harum kau tebar di antara dedaunan hijau segar. Kan ku jaga kau selalu agar tetap menemaniku belajar. Pohon cemara di rumah Dayu roboh. Roboh dikarenakan tertiup angin. Pohon cemara yang roboh panjangnya 2 meter 60 cm. Satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku. Satuan baku dapat digunakan untuk mengukur panjang. Satuan meter disimbolkan dengan meter atau M. Satuan sentimeter disimbolkan dengan cm. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu satuan tidak baku? Satuan yang apabila digunakan dalam pengukuran, hasil pengukurannya berbeda antara satu orang dengan orang lain. Contoh satuan tidak baku adalah jengkal tangan, depa atau 2 tangan direntangkan, dan langkah kaki. Itu adalah contoh alat ukur satuan tidak baku. Selanjutnya adalah alat ukur panjang baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang misalnya ada penggaris atau ada meteran. Seperti gambar tersebut, perhatikan ya anak-anak. Anak-anak, berikut ini macam-macam alat ukur. Alat digunakan untuk mengukur dengan satuan meter, juga dengan satuan sentimeter. Dan sebutkan kegunaan alat-alat tersebut. Ayo perhatikan anak-anak. Alat ukur yang pertama adalah apa ini anak-anak? Ya, betul sekali. Ini adalah penggaris atau mistar. Digunakan untuk mengukur panjang seperti panjang buku, pensil, pulpen, kotak pensil, dan lain-lain. Jadi penggaris ini hanya bisa digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 30 cm ya anak-anak. Alat ukur yang kedua adalah meteran roll kecil. Meteran roll kecil digunakan untuk mengukur panjang seperti kayu, pintu, jendela, ruangan, akuarium, dan panjang yang lainnya. Alat ukur yang ketiga adalah meteran roll besar. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang ruangan, panjang rumah, dan panjang tanah pekarangan. Dan alat ukur yang terakhir atau yang keempat adalah meteran kain. Meteran kain atau meteran pita digunakan untuk mengukur panjang kain, panjang lengan, panjang perut, dan yang lainnya. Baik anak-anak, selanjutnya kalian bisa menyalin alat ukur dan kegunaannya ke dalam buku tugas kalian masing-masing sebagai bahan pembelajaran untuk kalian. Ya anak-anak, sebelum kalian mengerjakan latihan soal, perhatikan dulu tabel berikut ini
Ibu akan sedikit menjelaskan agar kalian nanti mudah untuk menghitungnya. Ini adalah data tinggi badan teman-teman Beni. Yang pertama ada Udin, tingginya 117 cm, Edo 1 meter 20 cm, Dayu 100 cm, Lani 105 cm, sedangkan Siti tingginya adalah 1 meter. Ayo anak-anak, coba kalian perhatikan satuan dari tinggi badan teman-teman Beni. Karena satuannya tidak sama, agar kalian memudahkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, ayo kita samakan dulu satuannya. Yang pertama ada Udin 117 cm. Yang kedua, Edo tingginya 1 meter lebih 20 cm. Artinya 1 meter ditambah 20 cm. 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi tinggal ditambah 20 cm. Hasilnya adalah 120 cm. Jadi tinggi badan Edo adalah 120 cm. Yang ketiga, Dayu 100 cm, tidak perlu dirubah. Yang keempat, Lani 105 cm, juga tidak perlu dirubah. Dan yang keenam ada Siti 1 meter, artinya 100 cm. Baik, selanjutnya ayo kita berlatih. Kerjakanlah soal-soal berikut ini. Kerjakan di buku paket kalian halaman 148 dan 149. Selamat mengerjakan anak-anak. Beni dan temannya sudah belajar matematika. Kemudian jam pelajaran berikutnya adalah olahraga. Ayo anak-anak, kita mengamati. Perhatikanlah gambar berikut ini. Ini adalah gerakan bunga mawar di taman. Ayo tirukan gerakan tersebut. Tirukan bersama teman atau keluarga kalian di rumah. Jika menirukannya kompak, akan membentuk tarian. Lakukanlah gerakan tersebut tanpa musik. Kemudian lakukan dengan iringan musik jika kalian sudah hafal gerakannya. Selamat mencoba anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.